Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqra. 8 dosa besar suami terhadap istri. Dosa suami terhadap istri wajib diketahui terutama oleh suami yang merupakan pemimpin. Agar terciptanya rumah tangga yang bahagia, baik di dunia dan akhirat, suami soleh yang taat pada aturan agama sangat berpeluang mendapatkan surga. Namun, yang harus juga diketahui ada 8 dosa suami kepada istri. Seorang suami memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu, para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami kepada istri. Dirangkum dari beberapa sumber berikut adalah 8 dosa besar jika dilakukan suami terhadap istrinya. Hal ini wajib diketahui oleh para suami agar terhindar dari murka Allah. Pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Suami tidak bisa mengajari istri ilmu agama apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajari istrinya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi dosa baginya. Namun, lain halnya apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Maka, sebagai kepala keluarga, sudah seharusnya seorang suami bisa mengajarkan sesuatu yang baik, salah satunya adalah ilmu agama. Kedua, tidak mau memberi nafkah. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun, jika seorang suami tidak melakukannya, akan mengundang murka Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad dan Tabrani. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika haji wada, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Yang ketiga, membiarkan istri yang menafkahinya. Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki uzhur syar'i yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk menyuruh istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri. Jika demikian, maka ia tergolong ke dalam suami yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu istrinya dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hamba tersebut. Artinya, berdasarkan ayat Al-Quran di atas, memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban bagi suami. Keempat, tidak merasa cemburu. Cemburu yang pada batasan merupakan bentuk tanda cinta, sehingga ketika pasangan tidak pernah merasa cemburu bisa dipertanyakan rasa cintanya. Dalam pernikahan, ketika suami tidak merasa cemburu ketika sang istri keluar rumah dengan lelaki lain, itu merupakan suatu kesalahan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i Hasan oleh Syekh Albani. Lihat As-Sahihah 674. Dikutip dari laman Kementerian Agama Jawa Barat, dalam kamus Al-Mujam Al-Wasit disebutkan bahwa
Dayus adalah lelaki yang menjadikan pemimpin untuk keluarganya suami dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Kelima, menyebarkan aib istri. Menyebarkan aib merupakan tindakan buruk, baik itu aib kita sendiri, terlebih menyebarkan aib istri. Membeberkan kondisi sang istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, bersikap baik dengan orang lain tetapi buruk dengan istri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani. Jika suami berkelakuan baik dengan orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek dan tidak peduli, maka hal itu bertentangan dengan hadis tersebut. Ketujuh, membenci istri. Istri merupakan partner hidup bagi suami untuk mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi banyak masalah. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lainnya darinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang sekarang ini enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka beranggapan bahwa tugas mereka adalah bekerja mencari nafkah, sehingga urusan rumah merupakan tugas istri. Padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.